Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Megita sebagai moderator. Di sini kita akan membahas tentang ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Saya akan memperkenalkan rekan kita di pihak pro ada Raka Prasetya, perwakilan dari ekonomi syariah. Juga ada Muhammad Fauzan Abdillah di pihak kontra, perwakilan dari ekonomi konvensional. Baik, langsung saja saya akan bertanya kepada saudara Raka, menurut saudara apa sih ekonomi syariah itu? Kemudian apa saja keunggulan dari ekonomi syariah tersebut? Baik, terima kasih. Dapat kita ketahui sistem ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh hukum dan nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi syariah adalah sistem berbasis hukum Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi manusia. Sedangkan sistem ekonomi itu sendiri adalah suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia menggunakan perangkat kelembagaan dalam kehidupan masyarakat. Apakah sistem ekonomi berbasis hukum Islam ini ada pengaruhnya seperti bunga lebih rendah atau bagaimana? Ya, benar. Ada pengaruhnya terhadap bunga. Untuk sistem ekonomi syariah ini tidak diterapkan sistem bunga di bank-bank syariah, melainkan diganti dengan sistem bagi hasil. Baik, terima kasih jawabannya. Saya akan bertanya kepada saudara Fauzan, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi konvensional? Lalu apa keunggulan sistem ini dibanding sistem berbasis syariah? Oke, baik. Ekonomi konvensional ya. Suatu sistem dalam aktivitas manusia yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, pertukaran, dan perolehan, serta konsumsi barang maupun jasa yang sudah ada dan terus berkembang sampai sekarang. Nah, ciri-cirinya bisa kita ketahui. Misal nih, dalam sistem ekonomi konvensional, dasar hukum yang digunakan itu ialah hukum positif. Maksud dari hukum positif itu berarti nih, bahwa selama kegiatan ekonomi ini dilakukan yang dilakukan ya dalam sistem ini bersifat positif, yaitu maka diperbolehkan gitu. Dan persaingan pasar bebas juga diperbolehkan, peminjaman yang dipermudah, dan hal lain yang dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dalam ekonomi. Nah, keunggulan dalam sistem ini dibandingkan ekonomi syariah, yakni keuntungannya akan lebih mudah gitu didapatkan. Dan banyak negara-negara yang sudah membuktikan itu gitu kan. Untuk menggunakan sistem ekonomi ini seperti itu. Baik, bagaimana tanggapan saudara Raka terkait penjelasan dari saudara Fauzan mengenai negara yang menganut ekonomi konvensional lebih mendapat keuntungan? Silakan, waktu Anda hanya 1 menit. Jika lebih mendapat keuntungan, menurut saya tidak juga. Karena sejak era kapitalisme dan liberalisme tercatat dunia ini pernah mengalami perlambatan ekonomi. Yang terakhir terjadi pada tahun 2012 lalu. Hampir di seluruh sektor-sektor negara di dunia merasakan dampak negatif dari perlambatan laju ekonomi. Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan negara-negara maju lainnya tak berkutik untuk mencegah terjadinya resesi global ini. Baik, saudara Fauzan mau menanggapi, silakan. Ya, dalam kurun waktu 1 tahun ini emang ekonomi dunia ya, khususnya seluruh dunia gitu, negara-negara itu emang merosot gitu, apalagi pandemi COVID-19 yang menjadi salah satu alasan terbesarnya gitu. Hanya saja ekonomi konvensional ini masih menjadi contoh dari sistem ekonomi yang sangat efisien menurut saya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan saudara-saudara sekalian terkait sistem ekonomi Islam ini? Apakah bisa diterapkan di negara Indonesia ini? Ya, itu tentu saja. Karena dalam sistem ekonomi syariah ini bisa menghapus kemiskinan, tidak menguntungkan perorangan seperti sistem konvensional, dan juga transparan dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat muslim maupun non-muslim. Baik, saudara Fauzan, silakan. Mengapa ekonomi ini belum diterapkan sepenuhnya di Indonesia? Nah, menurut saya gitu sudah jelas banget gitu kendala yang dihadapi Indonesia dalam sistem ekonomi syariah. Nah, yakni perbedaan keyakinan bagi setiap individu agama menjadi faktor yang mencolok sih.
sehingga tidak serta-merta gitu mengambil keputusan pada satu pihak saja gitu kan. Terus kurangnya pemahaman mengenai sistem ekonomi Islam juga gitu kan, belum berkembangnya kelembagaan Islam secara menyeluruh dibandingkan lembaga konvensional, dan adanya kemalasan individual dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri. Ya, jadi menurut saya gitu ya, Indonesia itu sudah menerapkan sistem ekonomi Islam sebagian gitu, hanya saja belum seluruhnya gitu kan. Jadi dia hanya sebagian aja yang diambil dalam sistem ekonomi Islam karena alasan-alasan seperti itu. Jadi dapat kita ketahui ekonomi berbasis syariah dan konvensional keduanya sudah diterapkan di Indonesia dan juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tergantung Anda berpihak kemana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.